selama harga sahamnya ini bertahan di atas garis kuning kita. Nah, ini selama ini ya, dia naik, turun, lalu ketika dia mendekati garis kuning, naik lagi, manjat, lalu 3 hari turun, tapi dia masih kuat di atas garis kuning, naik lagi. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan kali ini saya akan membagikan sharing ya. Ini saya membuatkan grup. Ini saya membuatkan grup umum buat kawan-kawan, yaitu Sobat Oke Saham. Nah, dan undangan grupnya bisa kawan-kawan lihat di deskripsi ya, buat masuk di Sobat Oke Saham. Dan apa aja sih yang bisa kita lihat di Sobat Oke Saham? Nah, di perbedaannya adalah kalau grup umum paling saya hanya memberikan beberapa stok rekomendasi ya, dan ini seperti contoh saya memberikan sedikit screening di hari Kamis malam dan buat kawan-kawan pantau ya dan analisa, dan alhamdulillah ya beberapa screening yang masuk dari Oke Saham yang sudah saya bagikan hari Jumat kemarin lumayan naik ya. Contoh Dian, ini Dian sampai naik sampai 67 ya, lumayan. Roda juga naik, Fire juga sempat naik 2%-an, PMMP juga sempat naik, SMDR juga sempat naik, BGTG juga sempat naik ya 1-2%-an. Jadi mungkin nanti bakal saya sering-sering share screening yang ada di Oke Saham di sini, jadi kawan-kawan bisa analisa sendiri. Dan sedikit beberapa informasi. Nah, hati-hati ya untuk hari ini, selain besok weekend, market masih wait and see terkait kebijakan-kebijakan luar negeri. Jadi banyak sekali ya yang saya bagikan. Nah, ini contoh kalau kawan-kawan mau masuk. Nah, ini saya memberikan rekomendasi BABP. Alasannya apa? Dan jajan sore juga saya sudah berikan satu ya di IMPC. Nah, nanti di akhir video saya akan memberikan review IMPC seperti apa untuk kawan-kawan pantau di hari Senin besok. Nah, di sini juga saya membagikan sedikit ilmu. Nah, ini adalah buku ya, buku dari ilmu saham dari Belvin. Nah, ini bisa kawan-kawan pelajari dan baca ya di Sobat Oke Saham. Dari video ini saya akan memberikan strategi ya untuk saya trading di bulan September. Nah, ini kenapa? Kita harus melihat histori dari IHSG di bulan September dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 ya. Nah, dari historinya dari bulan September itu kebanyakan adalah koreksi. Nah, ini harus hati-hati ya buat kawan-kawan. Tapi bukan berarti kita juga tidak bisa mendapatkan cuan ya di bulan September. Kita bisa mendapatkan cuan di bulan September, dan juga malah ya nggak perlu lah merhatiin IHSG mau merah mau hijau, kita tetap bisa dapat cuan. Itu harus ditekankan dalam diri kita ya. Nah, tetapi yang harus saya tekankan adalah untuk kawan-kawan follower dari Oke Saham yang ada dimanapun. Nah, strategi saya adalah, nah ini kan karena September cenderung koreksi. Jadi IHSG itu adalah yang paling besar untuk menggerakkan adalah blue chip ya. Nah, jadi mungkin agak kurangi saham-saham yang punya market cap besar. Nah, itu adalah strategi saya. Di bulan September ini juga kita jangan menggunakan margin ya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan yang punya akun margin, nah ini harus hati-hati ya. Kenapa? Karena margin itu bisa menjadi pisau bermata dua ya. Kalau digunakan di saat yang tepat, itu bisa menjadikan senjata buat kawan-kawan mendapatkan cuan. Tapi kalau digunakan di waktu yang tidak tepat, kawan-kawan bisa terluka atau bisa juga jadi tidak bagus ya. Gunakan dana yang tetap. Jadi seandainya nih masuk di saham BABP 5 juta, nggak taunya masuk di saham BBNI 15 juta, masuk di saham BBRI 15 juta, lalu masuk di saham Mari hanya 3 juta. Nah, nggak taunya yang saham-saham dengan menggunakan dana-dana kecil, contoh adalah tadi BABP dan Mari, kawan-kawan bisa terbang sampai 5-6%. Ujung-ujungnya profit yang kawan dapatkan dari saham-saham tersebut tergerus dengan modal-modal yang kawan-kawan gunakan dengan modal besar. Jadi strategi saya kedua adalah tetap gunakan dana yang tetap. Dan strategi terakhir yang saya gunakan adalah, kalau di keluarga Oke Saham ya, kita punyakan bot analisa. Nah, ini adalah bot analisa dari Oke Saham. Nah, strategi ketiga buat keluarga Oke Saham adalah belilah saham-saham yang harganya berada di atas garis kuning. Nah, ini adalah strategi saya yang selalu saya gunakan. Jadi kalau selama saham tersebut masih di bawah ya, contoh nih saham Pani.
dia masih ada di bawah garis kuning, mungkin kita tidak beli dulu deh, kita nggak usah pantau-pantau dulu walaupun hari itu dia sempat naik. Dicuekin aja dulu, tapi ketika dia sudah mulai naik di atas garis kuning, kita bisa beli. Jadi selama harga saham tersebut masih berada di atas garis kuning di bot Oke Saham, ini buat kawan-kawan keluarga Oke Saham, bisa kawan-kawan HK ya, atau kita bisa kawan-kawan beli. Jadi selama sahamnya masih berada di atas garis kuning, kita bisa buy. Jadi mudahnya dari bot Oke Saham ini adalah kalau kawan-kawan disiplin dengan area-area yang diberikan oleh Oke Saham dan juga kawan-kawan bisa paham ya dengan penggunaan bot, disiplin aja di situ. Insya Allah kawan-kawan bisa mendapatkan cuan ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan mengandai-andaikan ini kemungkinan naik. No, kalau saya sih saya harus berusaha disiplin ya. Selama harga sahamnya berada di atas garis kuning, buy aja gitu. Jadi kalau dia sudah turun, buang dulu. Dia naik lagi, buy lagi. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas garis kuning, baik, semoga aja. Biarin market makernya nanti akan terbangin saham tersebut. Udah seperti itu aja. Itulah strategi yang saya berikan kepada kawan-kawan di keluarga Oke Saham ya. Dan terakhir, ini adalah review dari IMPC. Nah, ini adalah jajan sore saya yang saya berikan kepada kawan-kawan di Sobat Oke Saham, yaitu adalah IMPC, Impact Pratama Industri. Nah, alasannya kenapa nih saya bisa melirik dari IMPC. Nah, kita bisa perhatikan, IMPC ini volumenya 3 harian mulai naik ya. Nah, ini kita bisa perhatikan 3 hari volumenya naik. Stochastiknya juga sudah mulai up. Nah, kita bisa perhatikan ya, stochastik sudah mulai up. Ditambah, kalau kita melihat dari harganya MA5, MA20, dan MA50 ini sudah nyusun rapi ya. Ini menandakan bahwa saham ini sudah masuk ke saham super uptrend. Ditambah lagi, kemarin IMPC juga sudah mulai breakout dari areanya. Nah, areanya ada di 2100 dan dia bisa breakout dan closing di harga 2110. Hanya 10 poin nih, tapi dia sudah breakout dengan volume yang cukup bagus, candle cukup bagus, dan ini ATH. Jadi dia sudah melewati dari area tertingginya dan tidak ada resisten di atasnya kembali. Jadi harapannya sih bisa enteng ya untuk naik. Dan kalau kita lihat dari bot Oke Saham, kita perhatikan ya. Oke, IMPC kita bisa perhatikan adalah buy volume. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Buy volume di terakhir IMPC adalah 100%. Nah, ini cukup bagus ya buy volumenya. Dan juga stochastiknya menunjukkan bullish, 3 hijaunya hijau banget. Nah, yang paling saya sarankan adalah harganya bertahan di atas garis kuning. Nah, garis kuning kita ada di harga 2030 dan ini dia sudah closing di harga 2110. Nah, kita bisa perhatikan ya, ini adalah kelebihan dari bot di keluarga Oke Saham. Nah, ketika IMPC sudah menunjukkan ini ada sinyal ya, dari sinyal garis panah ini dari harga 1800-an. Selama harga sahamnya ini bertahan di atas garis kuning kita. Nah, ini selama ini ya, dia naik turun. Lalu ketika dia mendekati garis kuning, naik lagi manjat. Lalu 3 hari turun, tapi dia masih kuat di atas garis kuning. Naik lagi, berselancar lagi, dia masih kuat bertahan. Naik lagi, dan up. Lalu turun lagi selama semingguan, tapi masih bertahan lagi di atas garis kuning. Dan hari ini bisa naik lagi di atas 2110. Jadi kawan-kawan yang belajar dan juga menggunakan bot Oke Saham, bisa disiplin aja menggunakan bot ini. Jadi selama sahamnya berada di atas garis kuning ini ya. Nah, kita bisa buy. Nah, contoh kita buy ketika ada sinyal panah hijau pertama itu di harga 1800. Ini sudah cuan cukup lumayan ya, sampai kita jual. Ini aja masih lanjut ya, karena IMPC masih bertahan di atas garis kuning. Ini sudah di harga 2110. Sudah mungkin udah 20%-an ya. Nah, ini adalah kelebihan dari bot di Oke Saham. Masih banyak lagi ya yang bisa kita perhatikan. Dan kita bisa perhatikan juga ini adalah BRO IMPC. Nah, ini adalah melihat dari area dari IMPC. Nah, ini bandar detektor menunjukkan bahwa mulai akumulasinya mulai naik lagi ya untuk IMPC, walaupun kemarin sempat turun. Nah, ini sudah mulai up lagi. Dan juga IMPC juga sudah breakout ya. Nah, ini sudah ada garis breakout di harga 2100. Nah, ini garis kuning dan closing di harga 2110.
Price action. Nah, ini ya kita bisa tengok all time high. Nah, ini menunjukkan bahwa IMPC sudah all time high. Action price-nya di 2080. Jadi selama 2080 bertahan di atas ini ya harapannya sih masih akan lanjut. Close tipenya bullish close. Nah, ini menunjukkan, ini alasan saya kenapa saya mereviewkan IMPC buat kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk bergabung bersama kita dan belajar ya dengan keluarga Oke Saham, kebetulan sekali di hari Minggu depan tanggal 5 September 2021 Oke Saham akan mengadakan Zoom belajar kembali. Nah, jadi ini Zoom belajar ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali dan akan kita adakan lagi di minggu depan tanggal 5 September 2021. Jadi kawan-kawan yang sudah ikut dan bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham itu sudah bisa ikut terus ya selama kita mengadakan kelas Zoom, akan di-share terus di grup channel keluarga Oke Saham. Yuk belajar dan bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham. Bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Masih ada promo nih sampai hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Jadi manfaatkan promo ini ya yang tinggal 3 hari lagi untuk bergabung dan juga ikut belajar bersama kita di keluarga Oke Saham. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.